Raisong detrenya koperasi itu, alasan adanya koperasi lahir itu karena keadilan yang ingin diperjuangkan. Nggak ada alasan lain. Kalau nggak ada itu ya sebenarnya nggak perlu koperasi. Dibuat apa? Doing business as usual aja lah. Jadi makanya koperasi itu di Jerman pertama kali dikembangkan oleh seorang hakim, Schulz Delitzsch. Disiarkan itu pengacara di Kanada. Tapi saat itu konteksnya melawan apa dia itu? Melawan Kapitalisme. Melawan kapitalisme korporasi dalam keseharian. Melawan penghisapan ya. Penghisapan. Hakim, pengacara di mana-mana itu rata-rata kalau bukan hakim, pengacara filantrop. Filantrop itu misalnya orang yang terlalu kaya kayak Owen gitu. Dia pidato di gala dinner mengundang koleganya. Koleganya itu diundang, ini pebisnis semua nih. Dulu borjuis itu kan benar-benar borjuis itu benar-benar borjuis kan, maksudnya mempekerjakan orang sampai 18 jam satu hari gitu, itu benar-benar eksploitatif kan, menindas gitu. Dia ngomong di depan teman-temannya untuk menghapuskan keuntungan. Kan sinting itu. Dia orang terkaya masalahnya, jadi didengerin. Etis ya. Etis. Nah terus dia juga memimpin gerakan buruh trade union terbesar sepanjang sejarah Inggris dibandingkan dengan rasio penduduknya. Jadi bayangkan dia seorang majikan tapi dia memimpin organisasi buruh, otomatis organisasi buruhnya semangat dong. Kan sinting gitu. Kan nggak masuk logika. Organisasi buruh tapi dipimpin oleh seorang majikan. Majikannya juga menghapuskan keuntungan. Menghapuskan keuntungan dan dia pedagog juga pertama di sana di Inggris. Dia tidak mau anak-anak itu dipekerjakan. Dulu sebelum ada reformasi ketenaga kerjaan deh, maksudnya sebelum ada revolusi, itu orang bekerja 18 jam. Terus anak-anak kecil itu juga dipekerjakan karena mereka mengikuti hukum itu, Gosen itu, makanan akan Puasa. Hukum Gosen yang satunya lagi. Hukum Gosen tuh apa sih? Aduh. Hukum Gosen itu kan ada yang itu deret ukur, deret hitung makanan sama jumlah penduduk. Iya maksudnya. Iya, jumlah penduduk. Kalau misalnya makin banyak ntar makanan itu makanan itu dia bergerak sesuai dengan deret. Kalau ukur 1, 2, 3 gitu jumlah makanan. Penduduk lompat-lompat. Misalnya 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Penduduk kayak gitu. Kawin-mawinnya itu jumlah penduduk itu dia makanya anak-anak dipekerjakan. Kan jahat banget. Banda mau kok. Ini Banda mau kalau mau bawa duit yang kurus-kurus itu kan. Iya. Gara-gara pandemi. Banda pisang selimut. Ini kan kurus-kurus 2 itu kan. Kecil kurus. Kamu Suroto mau nggak? Suka tuh kan? Ya, beli satu lagi. Aku juga nggak makan. Semua jelas. Aku nggak makan. Udah semua aku aja yang beli. Saya mau tanya, waktu yang makan apa ya dulu? Saya mau tanya kenapa di Indonesia sendiri tuh banyak ide-ide Pancasila, korupsi salah satunya, koperasi satu lagi. Koperasi tuh enggak kita cuma belajar di buku LKS koperasi, tapi pada praktiknya tuh enggak ada gitu. Bahkan isu-isu buruh banyak kali, terus gaji-gaji di Indonesia tuh enggak rendah-rendah gila gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini pertanyaannya berat banget sih, Dek. Menurut saya yang paling pokok kan ini values tadi memang tidak hidup yang kamu bilang tadi. Ya, kayak semangat untuk membicarakan keadilan. Iya. Terus orang sifatnya keserakahan tadi, greedy kan. Terus akhirnya apa? Koperasi aja dipakai untuk eksploitasi. Bisnis eksploitatif. Padahal koperasi adalah untuk keadilan tadi kan. Dasolennya itu kan untuk keadilan. Yang seharusnya untuk keadilan, tapi kenapa kok kamu kan mempertanyakan kenyataannya kok koperasi tidak berkembang,
punya slogan-slogan. Iya. Ya kebanyakan orang-orang kita ini kan hanya menganut paham greedy. Tapi kalau kita kembalikan ke tata negara ya kan, perekonomian kan disusun usaha bersama. Nah itu statementnya begitu. Tapi konkretnya kan badan usahanya itu loh, yang istilahnya apa sih, bentuk usahanya, yaitu koperasi gitu. Nah kok seperti kayak kalau nggak salah dulu Anda pernah bilang harusnya kayak di Indonesia itu ya universitas pun dikelola koperasi misalnya, atau rumah sakit koperasi. Iya. Nah, kenapa itu tidak terjadi itu? Apakah pertanyaan saya karena saya juga sedang riset soal ini dalam rangka FGD itu. Apakah perlu di dalam konstitusi harus dinyatakan bahwa misalnya perusahaan negara harus berbentuk koperasi? Gitu? Harus di level konstitusi loh, Pak. Karena kan pasal 33 itu di klausul nomor berapa 5 ya, section 5 ayat 5 itu diatur dengan undang-undang sistem perekonomian. Nah, apakah itu kurang, artinya bentuk usaha bangun usaha bangun usaha itu harus berbentuk koperasi, itu harus dinyatakan di dalam explicitly di dalam undang-undang dasar atau gimana Pak? Jadi intinya kan si Hatta itu kan dia mengklaim bahwa pasal 33 itu di tangan saya sendiri. Artinya kan kita interpretasi sahnya berarti membaca buku-buku dia dong. Karena dia bilang gitu. Di pasal 33 di tangan saya sendiri dan tidak itu artinya orang lain nggak ada yang intervensi dia. Dia yang tapi merumuskan. Walaupun Soekarno sebetulnya ketika dia dialog dengan Marhain, itu konsep berdikari itu kan juga koperasi. Tapi pasal 33 dia yang merumuskan. Nah, terus kemudian di ayat 1 itu ada kata disusun. Disusun itu apa? Disusun itu artinya harus diarahkan menjadi sistem kan. Kita ini kan kenapa kok kita ada yang keblingan sekarang itu orang Indonesia itu katanya welfare state. Terus welfare state-nya di mana? Orang jelas-jelas asas demokrasi ekonomi. Terus kenapa kok demokrasi ekonomi? Karena Hatta juga itu memberi keterangan secara konstitusi kita itu sebenarnya mengadopsi pasal 33 itu mengadopsi revolusi Rusia. Problemnya adalah secara konstitusi kita mengadopsi Rusia secara ekonomi karena apa? Ada problem struktural, kesenjangan, ketidakadilan kan. Nah, ingin disusun, kata disusun perekonomian disusun berdasarkan asas perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kata disusun itu kan berarti kan harus dibentuk di sistem. Terus kemudian diterjemahkan jadi ayat 5 itu tambahan. Tapi 3 ayat itu kan dia tidak dirubah sama sekali. Ya. Aku sering menggunakan dissenting opinion-nya Profesor Maria Farida. Apabila satu huruf pun tidak dirubah, itu maka penjelasannya berlaku aktif. Nah, di penjelasannya pasal 33 itu masih ada, masih berlaku aktif berarti kan. Nah, itu bunyinya apa? Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu artinya demokrasi ekonomi, ialah koperasi. Dan kata demokrasi di konstitusi kita yang lama itu hanya ada satu kata di penjelasan pasal 33. Yang lainnya nggak ada kata demokrasi, Pak. Betul, tapi persoalan ini kan bicara legal formal ya. Nah, penjelasan itu sudah tidak lagi berlaku, Pak. Artinya saya bertanya ini saya menggunakan dissenting opinion Profesor Maria Farida untuk menjelaskan substansinya kan berarti. Kemudian dari konteks ini secara ketatanegaraan berarti kan John Rawls juga bilang suatu sistem yang adil harus disusun supaya menjadi adil. Nah, artinya apa? Ya kita mewarisi kesenjangan struktural akibat pemerintahan kolonial. Kita tidak bisa menggunakan welfare state itu yang dipromosikan oleh Paus Leo ke-13. Nah, Rerum Novarum itu ensikliknya ya. Paus ini kan mengeluarkan ensiklik kayak catatan dia gitu atau memo dia gitu. Nah, itu yang dijadikan pedoman orang-orang Katolik. Rerum Novarum itu cuman progresivitasnya itu ini dipelintir juga ya. Don't leave them behind yang sekarang jadi slogannya SDGs itu kan dari Rerum Novarum. Nah, menarik kan? Sebelumnya kan kita ini invisible hand, pasar diasur oleh mekanisme pasar bebas, terus gagal, ada eksploitasi, ada kesenjangan, ada kerusakan alam. Sekarang mau dibebankan ke negara. Nah, ini sebenarnya rekayasa lapangan, Mas. Rekayasa lapangan bahwa praktek lapangan itu dunia itu ya sekarang itu
kalau welfare state itu kan bisnis tetap bebas, tapi dipajakin tinggi terus untuk mencharity tangan kiri kan, sosial ini. Intinya kan untuk sekolah gratis, pendidikan gratis. Ini terjebak nih kita. Dibawa ke sana, ke sekolah gratis, ini neokapitalisme. Kenapa? Kapitalisme historis itu kan ujungnya adalah welfare state tadi. CSR. Welfare state ini sebetulnya kalau membaca Rerum Novarum itu partisipatorik sebetulnya. Tapi ini kan tidak dipakai biasa. Adam Smith itu juga filsuf. Dia ngomongin tentang invisible hand itu benar nggak? Dia benar secara filosofi. Kalau tidak semuanya itu ceteris paribus atau tetap ada demand sama supply, ya itu akan terbentuklah pasar persaingan sempurna. Nggak ada di dunia pasar persaingan sempurna, pasti ada jenggo pasarnya. Aktor itu kan pasti ada kan? Yang apa semua manusia baik di dunia kan enggak? Ini kan sinting. Lah ini yang digunakan dipelintirlah invisible hand-nya. Nah, Rerum Novarum ini dipelintirlah don't leave them behind-nya. Jangan tinggalkan mereka yang tertinggal di belakang. Sekarang Indonesia masuklah jurusan semua aktivis-aktivis ini kan ngomongnya welfare state ini. Sri Mulyani, Sri Adiningsih, UGM ya. Profesor, terus kemudian itu Didi Rahbini dulu di panitia ad hoc. Itu membantah Dawam sama Mugiarto. Kan sinting ini orang-orang ini. Bilangnya ini welfare state bukan demokrasi ekonomi. Kita itu mengadopsi demokrasi ekonomi dari Rusia. Konstitusi kita historis itu, bukan Eropa Barat, welfare state. Yang menarik adalah masyarakat suka karena apa? Welfare state ini ada sekolah gratis, kesehatan gratis, sama pensiun. Nah terus dijebaklah di fiskal, Mas. Fiskal itu APBN, otoritasnya ada di pemerintah. Ekonomi itu sebenarnya ilmunya itu kan makro itu kan hanya dua, moneter, fiskal. Saya pernah belajar sih. Terus kemudian kalau moneter itu BI otoritasnya kan. Terus dia pakai instrumen suku bunga, naikin suku bunga, nurunin suku bunga. Kalau fiskal itu harga, subsidi, tarif dihilangkan itu berarti harga naik kan gitu. Harga turun kalau disubsidi gitu, kalau atau dikasih tarif. Instrumennya tarif sama subsidi intinya, alatnya negara untuk membantu. Nah, kita itu suruh mensubsidi kesehatan apa segala macam, tapi ini bebas. Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk apa? Ya untuk memuluskan kebebasan bisnis ini kan. Wah, tapi paling banter kan akhirnya kan Sri Mulyani bilang ini kita harus bayar pajak tinggi kan. Sekarang mulai pajak progresif mau diterapkan sedikit-sedikit kan. Nah, itu untuk mencharity. Padahal demokrasi ekonomi konstitusi, sistem ekonomi kita itu adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu ekonomi partisipatorik. Yang saya sebut adalah kenapa Bung Hatta hati-hati betul dia merumuskan itu. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Kenapa? Karena beliau hati-hati betul, nggak mungkin sembarangan dia ngomong koperasi. Ada nggak disebut BUMN? Nah makanya itu. Nggak ada kan? Makanya pertanyaan saya. Swasta juga nggak disebut. Pertanyaan tuh gini loh Mas Suroto. Ya. Ini saya jawab dengan lugas ya. Misalnya sekarang ya BUMN, Pertamina, PT, TBK, BNI, PT itu sebenarnya konstitusional nggak menurutnya? Bentuknya PT perseroan terbatas. Atau sebenarnya itu tetap konstitusional? Inkonstitusional. Tapi yang inkonstitusional adalah undang-undang BUMN. Kenapa? Nah, oleh karena itu, apakah perlu bahwa di dalam konstitusi itu dengan perubahan bahwa yang tadinya di penjelasan itu diangkat untuk perubahannya itu bahwa bangun usaha setidaknya yang perusahaan negara itu harus berbentuk koperasi. Bisa nggak? Ya bisa. Nggak, artinya itukah yang paling benar gitu loh. Sehingga nanti gini tidak ada pilihan lain bahwa yang namanya bank mandiri itu ya koperasi. Tidak, itu hati-hatinya Hatta di situ. Itu juga tidak benar. Tidak benarnya Bang. Karena disebut BUMN. Istilah BUMN itu sebenarnya kan hanya apa? Dia hanya penamaan. BUMN itu kan hanya penamaan. Nah, makanya kenapa Hatta tidak langsung menyebut di state di konstitusi? Karena nanti orang berpikirnya ada BUMN, ada swasta, ada koperasi dong. Kan gitu. Terus
Jadi itu soal suprastruktur, soal ideologi itu bro. Jadi demokrasi ini tidak bisa di sekonyong-konyong. Demokrasinya koperasi ini sekonyong-konyong, demokrasinya itu di state top down. Dia menjadi etatis ya. Koperasi menjadi etatis, ya berarti kehilangan substansinya dia sebagai lembaga demokrasi. Enggak, tapi at least misalnya dipilih sebagai badan hukum. Lah, koperasi itu per definisi sebenarnya bukan badan hukum. Nah, inilah yang kemudian merontokkan undang-undang itu per definisinya yang saya gugat ke Mahkamah Konstitusi, saya judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena koperasi di definisinya koperasi di Undang-Undang 17 tahun 2012 yang dibatalkan sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kenapa dibatalkan, Dek? Yang kita judicial review hanya definisinya. Yang menjadikan amar putusan MK itu adalah definisi ini yang kita pertanyakan. Sampai Edi Gurning kita kan, punya kawan ini kan yang jadi pengacara saya, Suroto, itu ditanyakan sama Ibu Maria Farida, hakim kan, ditanyakan hakim. Ini betul, Anda mau judicial review definisinya? Karena kalau di definisi yang di judicial review, mungkin beliau sudah memandang ini sudah betul, ini ini akan kalah gitu, akan menang gitu loh. Ini akan dibatalkan, ya emang. Kan itu orang-orang Dekopin, pemerintah maupun parlemen 100% setuju dengan undang-undang ini. Jadi kita itu sebenarnya minoritas, koperasi juga di lapangan setuju karena apa, di undang-undang ini ada gaji untuk pengurus kayak gitu loh. Ini sudah lobby tingkat tinggi. Jadi saya itu sendirian sebetulnya yang tidak setuju awalnya. Hanya saya sendiri resah, terus mempertanyakan definisinya. Saya bilang langsung statement saya di Kompas masih ada. Sebelum saya menulis di kolom opini itu saya bilang, ini cacat secara epistemologis. Cacat epistemologis itu kan cacat filosofi. Cara menyusunnya itu sudah salah undang-undang ini. Metodenya udah salah. Definisinya salah itu kan karena metodenya salah. Koperasi disebut di undang-undang itu koperasi adalah badan hukum. Nah kalau misalnya di state tadi di konstitusi koperasi adalah badan hukum, koperasi itu kalau di state dia bentuknya adalah kepemilikan negara adalah koperasi. Satu, menyebut kepemilikan negara saja sudah salah. Di state lagi wajib badan hukum koperasi sudah salah lagi. Satu, koperasi harus voluntary. Harusnya menjadi inisiatif. Kalau di state seperti itu dia menjadi top down. Tapi bagaimana terus kalau memang nggak boleh etatisme, bagaimana bisa mengharapkan misalnya perusahaan negara itu berbentuk koperasi? Karena toh memang dia dikuasai oleh negara, ya inisiatifnya harus dari negara. Koperasi dia tidak berharap bahwa dia akan menjadi state enterprise ownership memang. Koperasi itu bukan state enterprise ownership. Nah, itulah perdebatan ideologinya di situ yang menarik. Koperasi itu bahkan sudah ideologi. Enhance to cooperate itu kan kerjasama, Mas. Kerjasama itu sebenarnya lawan tanding dari persaingan. Jadi kapitalisme hidup itu bukan karena saya bilang kapitalisme hidup bukan karena kapitalisme hidup itu bukan karena dia akumulatif, konsentratif, punya kekuatan menindas. Bukan. Karena kita mengafirmasi ideologi atau doktrin persaingannya. Saya sama kamu deh, sama kita bertiga ini, kita bersaing, itu sebenarnya sudah melanggengkan kapitalisme. Iya, contohnya, misalnya usaha-usaha kecil ini, bikin tahu, blecot, laris, sebelahnya bikin lagi, sebelahnya beli, bersaing. Kan jadi fragmented, kerdil, kecil, yang besar, dia semakin mudah mengendalikan yang kecil-kecil ini. Tapi ini, kenapa yang kecil-kecil bersaing seperti ini? Saya juga tidak menyalahkan. Kenapa? Karena ruang-ruang hidup rakyat itu tidak demokratik, dikooptasi oleh oligarki kan sama plutokrat ini. Plutokrasi, tahu ya? Orang-orang kaya. Plutokrat itu adalah orang kaya. Kalau tatanan kekuasaan negara ini di tangan orang kaya namanya plutokrasi. Kalau di tangan elit politik namanya oligarki. Nah, kita ini sudah kawin silang antara oligarki sama plutokrasi. Saya ingin mengeluarkan ini sebagai disertasi saya atau tesis saya ke Dr.
manunggal. Saya menggunakan istilah baru kawin silang antara plutokrasi sama oligarki, ini namanya plutogarki. Wow. Jadi saya bikin definisi baru itu. Kalau saya menulis makalah, saya selalu menggunakan istilah plutogarki dan itu saya definisikan. Kenapa? Karena sekarang itu sudah posisinya kawin-mawin antara oligarki sama plutokrasi. Tidak bisa dipisahkan antara oligark sama plutokrasi. Ini sudah nggak bisa, Mas. Waktu Orde Baru masih bisa nih. Ini saya Soeharto nih, diktator kan. Makanya Dawam Raharjo bilang, ini hati-hati. Zaman Orde Baru itu negara itu diposisikan sebagai penjaga keamanan. Artinya security, mengamankan instalasi bisnis korporat kapitalis. Nah sekarang ini menurut Dawam Raharjo, dan saya juga sudah berpendapat, istilah dia sarkastik sekali ini kalau Prof Dawam. Dia menyebutnya apa? Saudara Suwoto, sekarang ini negara turun pangkat. Apa Prof? Jadi bukan lagi security, tapi apa? Pencuci toilet. Membersihkan berak kapitalisme. Sorry, kamu lagi makan ya? Gak apa-apa kan? Gak terganggu kan dengan selera. Pembersih toilet, membersihkan berak kapitalis. Kenapa? Dibebaskanlah ini sudah akumulatif, konsentratif. Residu kapitalisme itu kan kesenjangan, kerusakan alam, kebodohan, apa segala macam. Nah sekarang dibebankan ke negara, suruh membersihkan ini pakai fiskal. Karena pajaknya tidak masuk, makanya dia pakailah si utang. Dijebaklah pakai utang ini, utang haram. Utang ternyata apa? Bukan untuk menyelesaikan problem infrastruktur sosialnya masyarakat, tapi apa? Utang dikomitmenkan untuk membangun infrastruktur fisik untuk memuluskan foreign direct investment. Kapitalis dan kapitalisme pusatnya ini, kita ini kan kapitalis pinggiran. Kita kapitalis juga deh. Kamu juga kapitalis, saya kapitalis, karena kita mengafirmasi misi doktrin persaingan. Nah, kita ini kapitalis, tapi apa? Kapitalis pinggiran. Posisinya sebagai kapitalis pinggiran di sini. Jadi kalau kita berdebat soal konstitusional, Mas, soal konstitusi, itu aku mau berdebat sama pakar hukum tata negara sekalipun, saya bilang. Kenapa? Karena mereka ini banyak interpretasinya itu ya swasta, koperasi sama BUMN. Padahal nggak seperti itu, nggak ada istilah swasta, nggak ada istilah BUMN di konstitusi kita. Karena Hatta itu hati-hati betul. Kan dia menyebut itu pasif di penjelasannya. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Tapi di ininya imperatif. Perekonomian disusun itu imperatif. Tapi dia juga tidak langsung letterlet dari atas ini koperasi. Ya itu yang aku pertanyakan sebetulnya. Kenapa? Karena itu tadi secara suprastruktur kita jadi ini sebenarnya demokrasi. Kalau dilihat dari klausul undang-undang dasar tidak ada masalah ya, tidak ada cacat ya, termasuk hasil perubahan ini dengan dua. Nggak ada ya. Bahkan sudah operatif. Kenapa? Karena suruh bikin undang-undang sistem perekonomian. Yang jadi masalah adalah harusnya sistem perekonomian yang sudah di state itu imperatif kan? Kan harus segera disusun undang-undang perekonomian. Namanya ayat 5 itu diatur selanjutnya menurut undang-undang perekonomian. Dan kita nggak punya. Sistem perekonomian nasional disebut langsung undang-undang sistem perekonomian nasional. Dan nggak punya. Sampai hari ini tidak ada, padahal itu adalah mandatori dari sidang istimewa yang artinya adalah mandatori dari perubahan konstitusi. Apa yang bisa diharapkan kalau ada undang-undang sistem perekonomian nasional? Akhirnya dia jadi undang-undang payung. Yang akan mengatur sistem, yang akan mengatur aktor, yang akan mengatur ini, lah dia akan menjadi undang-undang payung sehingga apa? Semua undang-undang yang berkaitan dengan soal ekonomi akan omnibus ke sana, naik bus besar sistem undang-undang. Jadi yang bertentangan dengan undang-undang SPN itu otomatis harus dibatalkan semua secara konstitusional. Sudah ada draftnya belum, Om? Sudah ada. Saya sudah ngedraft. Oh ya? Gila nggak? DPD sudah pegang, Refrison Baswir sudah pegang. Yang inisiatif DPD, DPR nggak ada. Itu kan kayak mainan aja, mainan dia ngedraft sendiri tuh. Ngedraft sendiri. Saya sama Refrison yang ngedraft. Gila nggak ya?
Nanti saya kirim. Ya, apa yang bisa paling dalam klausul undang-undang itu kira-kira setidaknya 1, 2 atau 3 yang bisa sangat akan efektif untuk menumbuhkan Dia undang-undang payung. Enggak. Dia, ya artinya katakanlah misalnya bagaimana kira-kira gambaran undang-undang itu supaya misalnya pengusaha-pengusaha yang sekarang ini kooperatif sifatnya gitu loh. Misalnya ya unsur itu kan perguruan tinggi di koperasi ya. Kira-kira apa itu? Nah, jadi jangan terbawa ke soal state enterprise dari koperasi. Udah selesai ya. Udah. Jadi intinya kita itu juga harus bottom up. Demokrasi itulah di situ. Jadi kan ada varian-varian nih. Kalau etatis kemudian monokultur, koperasi itu top down, itu monokultur juga. Itu bahaya. Nah, supaya ke sana itu ada antara namanya. Target antara. Misalnya sebelum orang memahami koperasi itu kan butuh pencerahan pemahaman ideologis. Itu kan nggak mungkin. Nah, kalau masyarakat masih memilihnya PT, ya nggak apa-apa. Dia sebagai badan hukum direkognisi negara juga. Itu sulit sekali kan kalau misalnya menghapus badan hukum yang sudah direkognisi negara. Nah, yang jadi soal adalah ketika dia sudah jadi badan hukum kayak gitu, paling tidak kalau ngomongnya tentang sistem perekonomian tadi, itu misalnya ada ESOP sebagai turunan. Jadi selain undang-undang payung ini nanti akan mengoreksi semua undang-undang. Bisa nggak itu? Undang-undang payung sistem perekonomian mengoreksi undang-undang yang lain secara ini. Karena dia di state di konstitusi, yang lainnya kan ya bisa dengan aturan peralihan bahwa ini akan mengoreksi semua. Iya. Berarti harus mengoreksi juga undang-undang dasar dong. Kalau harus nambahin kata-kata itu makanya saya bertanya kalau kan nggak bisa. Nah, undang-undang ketemu bisa. Di situ. Undang-undang karena undang-undang kan levelnya di bawah konstitusi. Maka saya bertanya. Sekarang sudah ketemu. Intinya adalah di peralihan. Itu. Ini kan saya nggak ngerti hukumnya. Kupikir kalau ada undang-undang payung itu berarti mengoreksi semua karena di situ ngomongin sistem, aktor, terus kemudian ya sistem perekonomian itu kan berarti kan ngomongin tentang tata kelolanya, aktornya sama tata kelola, aktor sama sistem perekonomian itu. Tapi ada nggak Om, ini kembali lagi ya, ada nggak konstitusi atau undang-undang dasar yang nggak tahu Om Suroto selidiki itu nggak, yang mengangkat koperasi seperti Indonesia di konstitusi itu di India. Tapi India itu konstitusinya itu sangat rinci loh. Rinci. Dan dia sudah mengamandemen koperasi itu dinaikkan di konstitusi. Nah, kalau kita seperti India bisa. Nah, artinya tadi Anda bilang tidak bisa. Bukan tidak bisa, udah bagus. Udah benar, nggak ada yang salah. Tapi kan nggak ada yang salah belum tentu lengkap loh Pak. Betul. Nah, saya setuju, sepaham kalau itu dinaikkan sebagai peralihan tadi. Jadi karena ini sifat konstitusi kita kan simpel. Kalau India ini kan tadi yang detailkan artikelnya itu didetailkan di konstitusi. Nah, karena kita tidak detail seperti Amerika, seperti India. Ya lebih baik diatur dalam masa peralihan itu. Itu di state di situ. Di state simpel juga ya. Karena gini, kalau dia levelnya undang-undang, dia rawan untuk dirubah, dikatakan. Kalau undang-undang dasar kan dia kuat karena di state, di undang-undang dasar. Kan nggak ada seperti itu juga kan yang misalnya ya diatur menurut undang-undang tentang bendera atau apa gitu. Itu kan di state itu supaya kuat kan, nggak bisa digugat langsung. Kan banyak undang-undang yang tidak di state langsung. Itu kan di state langsung sistem perekonomian nasional. Karena dia sudah di state langsung kayak gitu sebenarnya sudah kuat. Gitu ya. Iya, menurut saya itu sudah cukup, tidak perlu kata-kata di undang-undang peralihan kayak apa? Nambahin di peralihan. Cuman bagaimana ini kemudian berlaku sebagai undang-undang payung. Kan dia undang-undang yang keluar belakangan. Gimana menurut hukumnya ini gimana? Dia kan undang-undang baru. Sudah ada banyak undang-undang perekonomian dan itu sudah liberal kapitalisme. Itu bisa, itu dengan aturan peralihan di dalam suatu undang-undang nanti dinyatakan
dengan berlakunya undang-undang ini maka semua undang-undang. Oh, dia di state di undang-undangnya cukup. Bisa cukup. Nah, kalau di state di undang-undang seperti itu karena dia punya urgensi di state langsung di konstitusi ya. Misalnya kan berarti imperatifnya kan karena di konstitusi. Karena dia imperatif langsung tapi tidak pernah diwacanakan. Bayangkan sudah 20 tahun ya. Sudah 20 tahun wacana tentang sistem perekonomian nasional sebagai undang-undang, nggak pernah. Ini ahli hukum sebetulnya yang salah. Menurut saya bukan ahli ekonomi. Iya betul. Kalau ahli ekonomi, iya dia playing market. Ekonomi kita juga neoklasikal semua masalahnya. Yang ekonomi strukturalis kayak saya ini sekarang udah barang langka bro, nggak ada malahan. Gila nggak deh? Makanya kamu kalau bisa double kuliah lah sama jadi ahli ekonomi supaya kamu jadi ekonom strukturalis gitu, belain inilah. Supaya ya nggak apa-apa, mungkin kamu jadi ahli hukum tata negara tapi concern di bidang ekonomi. Bayangkan aku itu jengkelnya itu apa? Di Mahkamah Konstitusi pun tidak ada satupun profesor ekonomi. Gimana dia mau menjelaskan soal ini? Ya, tadi aku juga bilang kan seperti tadi kita ngobrol bahwa syarat hakim harusnya isinya Suroto itu masuk. Iya makanya pengen karena jadi hakim sarjana hukum. Hakim MK itu harus sarjana hukum. Aku itu malah pengen kuliah fakultas hukum loh sekarang bro. Karena ini aku jengkel banget nih. Aku udah jengkel nih. Lihat orang-orang pada semua kuliah hukum, gak ada yang kuliah ekonomi. Ya hukum ekonomi sih ya. Hukum ekonomi dalam economic law gitu. Economic law atau tata negara nggak apa-apa. Pokoknya aku mau kuliah fakultas hukum lagi. Aku pengen jadi hakim konstitusi itu. Itu pintu terakhir loh. Bayangkan sekarang semua judicial review mental. Kenapa? Nggak ada yang mengartikulasikan pasal 33 tadi. Bayangkan seorang hakim terus kemudian pikirnya itu ya aktor ekonomi itu adalah koperasi swasta sama BUMN. Kelar kan di situ berarti kan nggak masuk tuh barang. Karena paradigmanya adalah aktor ekonomi itu ada swasta kapitalis, terus kemudian ada koperasi ini untuk orang-orang yang kolektif pikirnya kan komunal. Terus kemudian di negara state ini. Tapi kalau Anda punya kewenangan ya, kalau Anda punya berandai-andai. Oh ya berandai-andai. Seandainya Anda boleh menambahkan 1, 2, 3 atau sekian klausul, apa yang akan rumusan apa yang Anda akan buat di dalam undang-undang dasar untuk lebih menjamin bahwa koperasi itu akan dilaksanakan? Pasif sih ya di undang-undang kita. Perekonomian disusun itu yang harus di letterlock tadi. Perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Hatta tidak berani langsung state koperasi. Yang saya dia hanya di penjelasan di betul. Tapi penjelasan itu pun sebetulnya bukan Hatta. Enggak, Hatta menjelaskan itu. Jadi gini, yang saya maksud ini redundant ya. Redundant maksudnya diulang-ulang di paper dia di pidato. Yang saya maksud dengan sistem ekonomi kekeluargaan itu ialah koperasi itu sendiri. Catatlah gitu sampai dia ditegas-tegasan itu. Hatta kan selalu gitu. Kalau ada yang organ penting di redundant ya. Misalnya janganlah ekonomi yang ujung jadi pangkal, yang pangkal jadi ujung, itu juga dia redundant. Itu Hatta itu lucu orangnya. Kalau ada yang itu dia redundant. Misalnya perekonomian yang ujung jadi pangkal, janganlah perekonomian yang ujung jadi pangkal jadi ujung, itu tadi menjelaskan soal tadi loh, Bro. Soal utang haram, terus kemudian untuk utang haram karena dia untuk membangun infrastruktur ini faktor endorsement atau pendukung bagi foreign direct investment. Foreign direct investment yang pasti masuk di komoditi ekstraktif, sumber daya alam, monokultur. Kenapa? Karena mereka punya tujuan untuk menghabisi supaya kita tergantung di sektor pangan. Jadi itu kan menyebabkan land grabbing. Deforestasi, land grabbing, kerusakan alam. Nah, ini kan fiskal kita habis untuk memperbaiki ini semua, kebodohan, bengek, kesehatan sama biaya pendidikan sama fiskal kita akhirnya hutang terus kan, jebakannya itu di situ. Terus foreign direct investment, komoditi ekstraktif ini dikendalikan oleh pasar oligopoli. Misalnya harga CPO mau TBS atau tandan basah
si sawit itu rakyat itu berapapun harganya tetap harga CPO 0,7 US dollar itu flat seperti itu. Itu artinya terkendali oleh oligopoli kan. Terus kemudian nilai tambahnya berarti kita sudah nggak ada nih. Beban pembangunan kenapa? Karena kita utang nambah terus dan itu bayar bunga, bahkan sekarang itu sudah sadis deh. Kondisinya itu bukan gali lubang tutup lubang. Kalau gali lubang tutup lubang ini ayahmu misalnya gajinya 5 juta, utangnya 5 juta kan berarti bulan depan nutup. Pas. Ini enggak, gali lubang bikin jurang. Kenapa? Untuk membayar bunganya harus hutang. Kondisi ekonomi ayahmu kayak gitu itu. Misalnya, kan pusing. Kalau gali lubang tutup lubang enggak apa-apa, ada yang diharapin. Gali lubang bikin jurang, kenapa? Karena posisinya untuk membayar bunga hutang harus hutang. Nah, ujungnya Dek, tadi triple trap. Saya ini bikin papernya ini saya sampaikan di UI dan guru besar sudah emeritus dari FISIP ikut seminar itu. Dia bilang apa, Mas Roto, saya heran Fakultas Ekonomi UI ada seminar bikin narasi tanding terhadap kapitalisme. Ini baru ini saya dengar. Selama ini saya ini dosen di sini. Saya sudah hampir emeritus. Fakultas Ekonomi itu dari dulu ya mazhabnya neoklasikal. Nah, di situ bro, ujungnya adalah konsumsi. Kan land grabbing, otomatis kan tanah kepemilikannya turun terus. Iya. Sekarang petani itu 74% adalah buruh tani alias petani buruh yang tidak punya lahan garap. Oh, iya. Kepemilikan yang punya lahan garap itu juga rata-rata per kapitanya 0,22 hektar. Itu artinya kalau untuk menghidupi keluarganya sudah nggak cukup. Makanya di daerah sentra beras otomatis dialah pembeli beras pertama hari ini. Udah sadis ini. Di Indramayu kalau kamu ke sana Dek, itu sentra beras nasional. Tapi kamu datang ke sana kalau musim paceklik dialah orang yang pertama beli beras. Indeks pendapatan sama indeks pengeluarannya petani ini sudah negatif. Berarti mereka selama ini juga ditopang oleh pekerjaan-pekerjaan non-farm. Ya, serabutan banyak banget. Serabutan, buruh, apa segala macam, jual anaknya. Jadi human trafficking, simptomik semua ini pelanggaran HAM karena tidak ada orang miskin bisa bayar pengacara mahal. Aku ini pengen ada micro justice seperti ini sebetulnya. Aku pengen nanti kamu jadi pengacara yang seperti itu juga kalau kamu membuka kantor pengacara. Micro justice loh. Jadi rakyat kecil beli hukum juga. Gitu. Access to justice. Jadi access to justice, tapi sifatnya micro justice. Saya katakan micro justice itu orang-orang kecil, rakyat membayar pengacara. Nah itu bisa diorganisir kalau koperasi. Kalau bukan koperasi nggak bisa kan. Micro justice itu artinya pengacara koperasi basisnya. Ayahku tadi bilang universitas dikelola oleh sistem Chomsky itu yang ngomong. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi itu apa? Layanan publik sampai toko sampai apa? Tapi azasnya subsidiaritas mas. Itulah hebatnya koperasi. Jadi individunya tetap bermerdeka. Koperasi itu mengerjakan apa-apa yang tidak bisa dikerjakan individu sendiri. Kalau koperasinya mengerjakan apa-apa yang sudah bisa dikerjakan oleh koperasi, opposite, ini zalim. Ini juga makanya demokrasinya koperasi itu demokrasi deliberatif tetap. Jadi koperasi itu sebenarnya asas musyawarah mufakatnya itu karena demokrasinya dia demokrasi deliberatif bukan voting. Basisnya bukan tiran mayoritas. Itulah hebatnya koperasi. Jadi kalau misalnya ini Om Manunggal, Dokter Manunggal punya toko ini sudah menghidupi anak istri. Dokter Manunggal sudah berpuluh-puluh tahun menjaga toko itu. Lalu ada koperasi di kampung ini, tiba-tiba atas nama mayoritas, lah yang ditakutkan etatisme tadi kayak gitu. Kalau badan hukumnya koperasi menjadi etatis, dia opposite terhadap pribadi individu. Tiba-tiba musyawarah atas nama musyawarah mufakat, kami memutuskan akan membuka toko di sebelahnya warung Manunggal. Kolektif seluruh desa. Bahaya nggak? Manunggal punya toko, tutup. Karena dia suaranya minoritas. Ini adil nggak? Tidak adil. Itulah hebatnya koperasi. Jadi dia sudah juga menjaga problem res privat, res publiknya deh. Jadi tarikan antara kepentingan publik sama kepentingan privat itu sudah diselesaikan juga oleh koperasi ini. Jadi koperasi itu tidak boleh opposite.
Dia asasnya subsidiarity seperti negara. Apa-apa yang tidak bisa dikerjakan individu dikerjakan oleh koperasi supaya tidak diantam dimakan oleh kapitalis. Tapi apa-apa yang sudah bisa dikerjakan individu itu tidak boleh dikerjakan oleh koperasinya. Artinya ada kebebasan individu. Nah, bayangkan kalau misalnya usaha itu handicraft kayak gitu terus kemudian satu kampung atas nama musyawarah mufakat. Itulah kenapa hati-hati tidak di state langsung di konstitusi maksudnya. Karena ini problem suprastrukturnya kan muncul di situ, Bro. Jadi ideologi kita kan demokrasi ini kan. Kalau kita tidak menganut paham demokrasi, etatisme yang nggak apa-apa. Partainya partai tunggal, komunisme sekalian. Aku setuju. Negara Indonesia ini mungkin kayak gitu, cocok. Komunisme, partainya tunggal, atau sosialisme gitulah, sebut partai sosialisme tapi tunggal. Terus kemudian etatis gitu. Tapi dipimpin oleh diktator proletariat Surotovsky gitu. Nah, ini kalau pemimpinnya bukan seperti Surotovsky dan tentunya dikawal oleh Manunggal Snow, nggak bisa. Bisa nanti kalau udah bergantian ini kekuasaan. Tapi aku bertanya, Marx kenapa dulu nggak pernah melihat koperasi sebagai ini ya? Karena itu berdebat sama Proudhon. Dia mengkritik Proudhon. Kritiknya apa? Karl Marx itu melihat ada PT kapitalisme. Karl Marx itu atau Marxian atau Marxis hari ini itu kan dia melihat dalam teori modal sosialnya itu given bahwa masyarakat itu sudah terbelah antara proletar borjuis. Padahal kenyataannya masyarakat tidak seperti itu, tidak diametral seperti itu. Nah, inilah kesalahan para Marxian. Makanya organisasi buruh yang dimasuki oleh ideologi Marxis ini juga ngawur. Karena apa? Dia tidak tahu setelah revolusi itu cara mengelola tokonya gimana. Ini buruh-buruh nggak tahu juga. Kalau ditanya detail, bagaimana cara mengelola toko setelah revolusi? Ya kami akan menciptakan sistem diktator proletarian. Loh, berarti opo saya terhadap individu? Aku nggak mau. Itulah. Lah, koperasi ini beda di situ dia. Koperasi ini jadi sebetulnya ideologi, Pak. Itu ada profesor yang sudah statement seperti itu. Siapa? Adalah Profesor Ian McPherson. Tapi dia masih malu-malu. Ideologi yang unik. Tapi bukunya sudah ada. Dia historian loh ya. Profesor yang menulis sudah 80-an buku. Artikelnya udah mungkin sekitar 500-an. Dan dia meninggal dalam posisi sebagai scholar yang punya wibawa gitu. Dia ngomong si Gordon, sebenarnya Jeremy Rifkin itu kan ekonom-ekonom hebat ya. Itu diam itu kalau dia ngomong itu. Padahal ini hanya historian, Pak. Ekonom-ekonom itu diam, dia dengerin semua. Saya lihat sendiri di forum itu. Itu ekonom-ekonom hebat yang menerima Nobel juga dia dengerin itu. Ini orang ini memang dia tidak terkenal, tapi dia historian yang low profile gitu. Jadi mentor saya lagi. Dia juga yang statement di depan Mahkamah Konstitusi waktu judicial review undang-undang. I'm not economist, I'm not lawyer, I'm not, pokoknya dia sebutin saya bukan itu. Saya adalah historian. Itu keterangan ahli ya. Keterangan ahli tapi dia menyebut kayak gitu profesional banget ya. Dia tanda tangan saya keterangan ahli tidak hadir langsung. Dalam bentuk surat. Itu deh. Itu harusnya jadi juga perdebatan ini. Akademisi. Sekarang ini harusnya perdebatan hukumnya itu masuk ke wilayah ekonomi. Kenapa? Karena problem demokrasi politik minus demokrasi ekonomi yang lahir pasti oligarki. Itu saya sudah ngomong tahun 99, bayangin Pak. Gila nggak? Aku itu futuristik tapi nggak pernah di Alvin Toffler. Aku futuristik banget ya. Ini saya bukan sombong ya. Aku sudah nulis makalah. Sebenarnya intinya adalah plutogarki tadi, tapi istilah saya bukan plutogarki. Pokoknya intinya saya bahasanya juga masih termen menarik ya. Kalau saya bandingkan tulisan saya waktu masih mahasiswa dulu sama sekarang itu letterlek. Kalau dulu itu kita harus menolak utang, kita harus gitu loh. Tapi pilihan-pilihan diksi saya yang seperti itu saya suka malah. Dulu statement saya soal tadi
oligarki itu. Demokrasi politik yang minus demokrasi ekonomi itu hanya akan melahirkan sistem plutokrasi. Saya tidak menyebut plutokrasi tapi plutokrasi. Kuasa di tangan elit kaya. Sekarang ini kan gila itu. 21 tahun yang lalu deh, 22 tahun yang lalu saya menulis itu. Jadi tidak terwujudnya demokrasi ekonomi itu sekarang juga karena tidak ada undang-undang SPN itu ya? Tidak ada undang-undang SPN. Kalau ada undang-undang SPN kelar. Itu lucu juga sih, kita nggak ada undang-undang. Ya, Itu otomatis amanat undang-undang dasar. amanat undang-undang dasar. Dek, kalau kamu mau angkat itu sebagai tulisan ilmiah atau apa keren. Yang sistem Kenapa kok ada tabnya pun ada? Ketetapan MPR ya itu. Tab MPR nomor 33 tahun 98. Sidang istimewanya 98 ya? 99. 99 atau 98? Oh, sidang istimewa MPR. Nah, 98. Ya. Tab MPR 33 tahun 98 itu judulnya adalah politik ekonomi dalam rangka demokratisasi ekonomi. Dan itu selama ini dibuang, tidak jadi konsideran undang-undang baru sekarang diperjuangkan oleh PDI, masuklah itu barang. Setelah Mas Roto tentunya aktif di Saya ngotot di Litbang PDI. Ini selama ini kenapa kok tidak jadi konsideran undang-undang, padahal ini ketetapan yang paling penting. Undang-undang ekonomi itu melenceng semua karena tidak pernah menjadikan ini sebagai konsideran. Padahal itu tab MPR yang penting sekali. Kenapa? Karena masa peralihan dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi. Demokrasi kita politik ya, minus demokrasi ekonomi. Padahal itu di state di Undang-Undang Dasar 45 supaya dibentuk undang-undang, tidak disusun-susun undang-undangnya. Wacana pun tidak ada di kampus-kampus. Kenapa? Karena orang-orang di kampus interestnya ke public interestnya itu sipol, tidak di ekosok. Jadi saya berharap sih kamu nanti concern di ekosok lah. Itu barang langka itu. Orang hukum yang di ekosok ya Mas, langka banget. Nah nanti kamu akan jadi ahli atau memberi kesaksian ahli terus di Mahkamah Konstitusi soal ekonomi. Padahal yang diperdebatkan itu seringkali di Mahkamah MK itu soal ekonomi. Yang di judicial review terus itu soal ekonomi, jarang sekali soal HAM gitu. Sumber daya. Pasti soal sumber daya karena ada penetrasi kan. Tapi ini ya, cuma mau menambahkan ekonomi itu benar-benar sangat core gitu, sangat core banget gitu. Kayak tadi yang dijelasin ya, misalnya yang lahan tuh udah mulai hilang kan, kayak sebenarnya kan statistik turun lah. Kita kan melihat apa sih biasanya orang tujuannya buat apa sih nguruk-nguruk duit kan, duit dari apa, ekonomi juga gitu. Dia malah bagian ekonominya yang nggak disorot sama sekali gitu. Betul sekali. Saya suka sekali statement Mudik. Perang yang ada di Timur Tengah soal apa? Ekonomi. Apa soal politik? No. Politik untuk mewujudkan ekonomi. Bahwa mereka kamuflasenya ada terorisme itu kan sebetulnya resource, rebutan sumber daya minyak. Dan padahal Indonesia sendiri itu sangat ini ya, kalau misalnya kita benar-benar mengelola SDM-nya keren, terus sistemnya kaya banget. Kita ini kaya sekali deh. Iya. Nah, hebatnya kenapa koperasi-koperasi itu di negara-negara maju itu bisa bagus ya Mas. Di Jerman itu koperasi itu menguasai 74% struktur keuangan di sana. Jadi BUMN atau State Enterprise Ownership sama swasta itu di sektor keuangannya itu kecil Mas. Sisanya dari 74%. Kenapa? Karena Sulzdelitz itu hakim, terus kemudian Raiffeisen itu juga dia ahli hukum, dia jadi wali kota. Nah, dia itu memperjuangkan backbone-nya itu. Jadi dia melakukan reformasi hukum. Jadi pondasi hukum koperasi itu. Tapi basisnya filosofinya yang dimasukkan. Sehingga sulit sekali orang mau keluar gitu loh. Di Kanada juga gitu. Si Desjardins seorang pengacara kan. Terus dia di Amerika juga gitu. Dia masuk ke Phelan itu seorang filantrop kaya, ketemu sama si Desjardins. Terus kemudian dia dibantu oleh kalau nggak salah namanya Howard ini juga dia adalah orang hukum
Yang dia advokatif, dia orang bank sentral tapi dia backgroundnya hukum. Dia langsung mereformasi itu bank sentralnya itu sebagai fondasi supaya koperasi itu masuk di lintas bisnis modern, bukan dibuang kayak. Tapi kalau Indonesia sudah semakin koperasi ya, misalnya Indonesia sudah semakin koperasi ekonomi, foreign investment itu tetap akan tertarik ke sini nggak? Akan tetap menarik nggak sih, atau mereka jadi malas? Mereka juga beri ruang terhadap investasi asing gitu nggak? Akan masuk, tetap ya, nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi apa? Kita dalam posisi berdaulat. Hari ini foreign direct investment semua itu tertarik masuk, kenapa? Karena mereka berdaulat. Siapa yang punya modal dia punya suara. Contoh di undang-undang penanaman modal itu di state di undang-undang penanaman modal untuk lembaga keuangan atau sektor perbankan itu bisa dimiliki 100% oleh asing. Oh iya. 99% hanya disisa 1%. Ini melanggar konstitusi enggak? Melanggar konstitusi demokrasi ekonomi. Enggak ada yang judicial review. Terus kemudian di undang-undang penanaman modal ini juga di statement apa? Bahwa untuk investasi asing wajib badan hukumnya PT. Kata wajib itu diskriminatif enggak? Iya. Kan ada 5 badan hukum sekarang. PT, koperasi, yayasan, perkumpulan, sama sekarang yang terbaru adalah BUMDes, ini badan hukum. Ya diskriminatif karena harus untuk PT. Karena harus, berarti diskriminatif karena apa? Badan hukum privat yang diakui oleh negara kan ada 5. Kenapa kok? Ya anggaplah yang untuk urusan bisnis kan ada 2, PT dan koperasi. Iya. Kalau saya wajibkan, misalnya yang akan pergi ke Jogja wajib nanda, padahal saya juga sebenarnya pengen ke Jogja. Iya. Diskriminatif terhadap saya. Iya, diskriminatif. Itu di undang-undang nggak ada yang judicial review, nggak ada yang maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi ini. Itu baru dari situ aja udah ketahuan. Saya ini sebenarnya pikiran enggak, ini pikiran ini ya kalau opini kita, tapi jangan ahli-ahli yang non hukum itu kan kita kan cuma bahas enggak sebenarnya menurut saya mostly orang-orang hukum tuh pasti sifatnya positifis gitu lah. Ini udah selesai gitu. Enggak substantif. Iya, enggak substansinya apa, terus lihat moral anak yang lain dan sebagainya enggak kelihatan. Jadi jangan-jangan di MK itu memang harus dijelaskan supaya orang-orang ekonomi, orang-orang ini tuh nggak bisa gitu, nggak bisa supaya nggak ngomong, nggak bisa punya otoritas. Iya, supaya nggak bisa. Seperti orang seperti saya yang mengerti soal tata negara juga. Ya. Saya tidak mengklaim, tapi saya pikir saya juga bisa belajar konstitusi, kan aku ngerti hukum tata negara dong, walaupun aku bukan sarjana hukum. Ya. Nah, aku mengerti. Terus kemudian persoalan strukturalnya adalah demokrasi ekonomi tidak ada. Ya. Dalam prakteknya konstitusi kita demokrasi ekonomi, tapi regulasi turunannya semua undang-undang adalah melanggar semua. Ya. Tapi saya mau maju Mahkamah Konstitusi di blokade sama orang-orang yang hanya ahli hukum, positivis tadi. Ya. Sudah positivis, nominalis paham? Jadi kalau ada permazhaban, mazhab definisi itu disebut substantialis sama nominalis. Esensialis sama nominalis. Dalam perspektif hukum itu ada mazhab definisi. Ya. Itu definisi itu ada 2. Satunya adalah nominalis, satunya adalah esensialis. Kalau saya esensialis seperti kamu, yang ngomongin tentang why-nya, mengapa, terus kemudian backgroundnya, historisnya gimana, substansinya gimana, filosofinya, rohnya bagaimana. Itu disebut kalau dalam definisi hukum itu adalah sebagai esensialis. Jadi kayak Profesor Dr. Manunggal misalnya, dia mendefinisikan sesuatu sifatnya normatif, nominalis. Itu berarti dia mazhabnya mazhab nominalis, normatif hukumnya. Tapi kalau kayak kamu why tadi,
ngomongin substansi, esensi kayak gitu, itu esensialis. Jadi ada dua mazhab definisi hukum. Satunya nominalis, satunya esensialis. Kalau esensialis itu seperti saya, orang perguruan tinggi harusnya esensialis semua kan? Harusnya esensialis. Kenapa? Kan undang-undang itu hanya produk hukum. Nah, dia itu hanya kita perbandingkan aja kalau orang kampus itu. Bandingannya antara yang lalu atau bandingannya dengan negara lain, bandingannya secara sejarah, historis, substansinya dibandingkan gitu kan. Kayak gitulah. Atau raison d'être-nya mempertanyakan buahnya tadi, alasan adanya undang-undang ini misalnya. Esensialis. Lah, ada yang mazhab nominalis itu apa yang sudah jadi produk hukum itu ya itulah definisi yang benar. Nah, kampus kita rata-rata itu iya definisi menurut undang-undangnya apa? Nah, saya berdebat sama doktor hukum profesor malahan Mas Herman, itu dekan Fakultas Hukum Unibro. Mas Herman Anda ini aktivis koperasi tapi juga Pak Dekan lah. Dokter profesor lagi. Saya sekarang bertanya sama Anda sebagai profesor dokter. Adakah pertanyaan hukum yang menyebabkan anak-anak muda itu kenapa tidak tertarik sama koperasi? Ya tentunya ada lah. Soalnya apa? Hukum itu kan alat rekayasa sosial. Dia membentuk paradigma. Definisi hukum yang salah atau definisi undang-undang yang salah itu membentuk paradigma enggak? Karena undang-undang itu mendapatkan koperasi adalah badan usaha. Hari ini undang-undang 25 seperti itu. Orang tahunya koperasi itu badan usaha. Itu membentuk paradigma kan? Suroto kamu pakai referensi apa? Esensialis saya kan? Filosofis. Enggak, Suroto definisi menurut undang-undangnya itulah yang berlaku di Indonesia. Nah, ini kan orang hukum aja ngomongnya kayak gitu. Mas Herman, saya sekarang tanya, kenapa anak muda tidak tertarik? Sekarang pertanyaan hukumnya, adakah hambatan hukum? Ya ada, apa? Mas Herman tidak bisa menemukan kan? Saya sudah. Yang namanya koperasi itu harusnya bisa didirikan 2 orang. Karena bisnis natural. Dia menjawab kebutuhan. Masa harus mengumpulkan 20 orang? Itu hambatan bukan? Ya iyalah. Anak-anak muda kenapa sekarang itu pengen jadi hero, ingin membantu masyarakat, terus kemudian dia ngembangin social enterprise, tapi badan hukumnya dia terpaksa memilih PT. Padahal dia ingin memperjuangkan keadilan, tapi terpaksa PT. Kenapa? Karena dia hanya 2 orang. Lah undang-undang kita, undang-undang cipta kerja itu, wah saya berjuangnya sampai berpuluh-puluh tahun, akhirnya dikoreksi jadi 9 orang. Kalau saya ditanya, Mas kenapa undang-undang cipta kerja sekarang 9 orang? Kamu tahu nggak jawaban saya? Simple. Karena di sana di parlemen itu isinya orang-orang NU. Bintang 9 lah yang dipilihnya. Bangsat nggak saya? Itu saya nggak bisa jawab loh Mas. Karena nggak filosofis kalau ditanya ke DPR. Sama Presiden. Hai Presiden dan DPR, kenapa kamu merumuskan mendirikan koperasi itu 9 orang? Nggak ada jawaban yang substansial ya? Nggak ada. Jawabannya karena pengurus itu 3 orang minimal. Ketika mengambil keputusan tidak deadlock. Pengawasnya 3 orang. Lah anggotanya 3 orang. Lah kenapa kok tidak anggotanya kira-kira itu kan semua anggota. Kenapa kok tidak kalau ini 6, 7 lah gitu. Iya. Kenapa harus 9? Dia nggak bisa jawab juga kan. Berarti kan tidak filosofis Mas. Dia membuat pasal tidak filosofis seperti itu, tapi seluruh Indonesia mengafirmasi. Tidak ada dosen fakultas hukum juga yang mengoreksi itu. Malah dia ikut mengafirmasi itu. Itu apakah tidak ada dosen hukumnya? Yang menyusun kajian akademiknya dosen hukum juga. Berarti malah kalau saya amati pada intinya adalah harusnya 2 orang bisa deh. Orang-orang hukum itu terlalu ibaratnya undang-undang itu udah seperti kitab dari Tuhan. Wah, ya pokoknya yang paling benar. Padahal definisi dari undang-undang itu ya dia kan memiliki esensi-esensi. Kenapa kita nggak membedah esensinya gitu loh? Masa oh yaudah definisinya hukum kayak gini, udah selesai. Padahal harusnya dibedah lagi kan. Betul. Esensialis itu artinya dia membicarakan tentang why-nya tadi. Berarti dia membicarakan substansi. Orang kampus, saintis, hukum itu harusnya ngomongnya ini. Dia kan hanya produk politik kan. Di
di parlemen sama produk politik, hukum sebagai produk politik. Tidak, not necessarily truth, bukan It's selalu not kebenaran. Apalagi kalau ilmu pengetahuan kan berangkat dari kata why juga kan. Oh iya betul. Itu kayaknya iya. dia kudu mepet. Ya. Saya ini kalau nggak bisa saya. Apa nih? Anda berarti sudah kuliahnya udah mulai. Iya, saya baru setengah semester tuh kayak gitu. Setengah semester, seperempat semester ya. Setengah, kan UTS. Iya. Ujian tengah semester berarti seperempatnya dari 1 tahun ya. Iya, kalau dari semesternya setengah. Iya. Karena pergantian itu kan ada di 1 tahun, bukan di per semesternya kan. Oh iya benar. Tapi itu loh, saya senang banget ketemu sama Bapak, kayak wow. Tapi apa tuh banyak esensi yang kayak dapat gitu. Kayak saya tuh sering banget ya ngobrol tuh. Selalu kalau di dalam hukum tuh selalu kayak apa definisi hukum gitu. Tapi saya bahkan baru kepikiran kenapa saya tidak pernah mempertanyakan tentang definisinya itu sendiri gitu. Kita wow iya. Misalnya definisi undang-undang kita pertanyakan dong sebagai saintis. Iya makanya. Kenapa kok muncul pasal ini? Kenapa kok muncul definisi ini? Per definisi undang-undang itu paling substansi di situ. Iya paling basic dasarnya. Basicnya di situ. Kalau tadi kenapa kok di Mahkamah Konstitusi undang-undang koperasi itu dibatalkan sepenuhnya? Karena yang kita judicial review atau uji materi itu definisi. Iya, dia bukan klausul yang berakibat hukum. Artinya ini tidak ada konsekuensi hukumnya kalau definisinya diganti gitu misalnya. Tapi karena definisinya salah, batang tubuhnya semua salah. Iya, rontok. Jadi kenapa maka aku bangga sekali sama diriku ketika maju ke Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang koperasi kan apa? Dibatalkan sepenuhnya dan yang kita judicial review adalah definisinya. Dan kita sebut langsung saya menyebut di statement saya ada itu. Di Kompas itu dimuat. Per definisi ini sudah cacat secara epistemologis. Cacat epistemologis itu epistemologi itu kan metodenya, metode untuk mencari kebenarannya. Jadi ini ada pohon kebenaran. Nah untuk cara mencari kebenarannya itu kan harusnya ada tese, antitese, tadi dipertanyakan substansinya. Nah itu namanya epistemologi. Tapi koperasi adalah badan usaha itu tidak salah ya, tapi itu secara arti sempit barangkali ya. Itu administratif. Itu fungsi negara merekognisi bukan badan usaha, tapi badan hukum. Oh ya badan hukum ya. Sebagai badan hukum. Kalau badan usaha ya individu, bisnis itu sudah badan usaha. Koperasi sebagai badan hukum tidak salah, tapi tidak salah. Sempit ya. Itu terlalu sempit. Jadi seharusnya koperasi itu didefinisikan sebagai suatu filosofi. Gitu. Filosofikal. Definisinya kenapa harus filosofikal? Supaya dia tidak, ya bayangkan akhirnya karena tidak filosofis, karena dia hanya dianggap sebagai badan hukum. Di batang tubuh sama ekor-ekornya sembarangan itu masuk semua, rusak ini undang-undang kan. Dia nggak beda sama PT. Nggak ada PT, nggak ada bedanya.
sejenis itu Nah, lah. koperasi malah jadi batang-batang. Direduksi menjadi badan hukum. Direduksi jadi badan hukum koperasi. Padahal koperasi itu pada definisinya itu adalah spirit, the way of life malah ini kan. Jadi kalau misal koperasi didefinisikan dijadikan sebagai filosofi itu berarti PT juga pakai filosofi ini. Tapi Ya, kalau PT itu kan kenapa dia butuh rekognisi pada definisi kan dia sebetulnya ya kemunculannya itu kan hanya untuk memudahkan orang supaya ada badan hukum picta persona, badan hukum yang dibentuk oleh badan hukum yang badan hukum picta persona ya. Badan hukum PT itu kan badan hukum picta. Ada karena kebutuhan gitu. Saya orang Gridi butuh direkognisi oleh negara, jadilah PT. Makanya PT ini eksploitatif karena dia tidak punya fondasi filosofi sebetulnya sebagai badan hukum, ya hanya sebagai pemenuh kebutuhan. Jadi kalau misal koperasi sudah dimasukkan dalam filosofi itu ke eksistensi PT berarti hilang. Iya, kalau dia dominan koperasi di mana-mana sudah beroperasi dia hilang ya. dengan sendirinya, tidak usah dilarang. Kita juga melarang itu salah. Karena itu kebutuhan. Orang yang greedy kan warga negara juga, manusia juga. Tapi ini jadi dominan ini karena tadi dia bebas nilai. Nah, ini perdebatan filosofinya adalah ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Kalau menurutmu, Nanda? Ya, nilai maksudnya baik buruk kita gimana? Iya. Ilmu itu bebas nilai menurut saya. Judge itu kan berarti ada judgement sama opini juga. Baik buruk itu kan judgement ya. Menurut saya baik buruk itu kan kita yang mendefinisikan. Tapi ilmunya sifatnya yang udah barang. Bukan baik buruk. Kalau itu kan berarti kalau baik buruk itu sudah etis. Kalau nilai itu gimana? Itu definisi etis. Filosofinya kan definisi etis. Bukan baik buruk. Bebas nilai atau tidak bebas nilai itu artinya di dunia ini ada dasar nilai ya. Hidup ini. Kamu mau hidup bersama sama ayahmu kenapa? Karena ada keadilan. Itu given gitu. Tremendous gitu. Ayahmu kamu percaya karena apa? Karena ayahmu itu jujur. Itu tremendous values itu given enggak? Given tremendous. Tremendous itu nilai supranilai. Kalau baik buruk tadi udah etik. Definisi etik. Ya kamu di sini naik motor itu tidak baik, tapi kamu ke desa sebelah bagus. Etik. Ya kalau misalnya ilmu tuh apa tadi nilai-nilai itu? Nilainya universal. Dia terikat sama nilai universal enggak? Ilmu. Udah coba ini agak ini karena tadi kamu terganggu baik buruk tadi. Kalau baik buruk itu justifikasi karena dia larinya ke definisi etik. Contoh nilai yang universal itu gimana? Keadilan itu universal enggak? Semua orang pengen adil tapi adil apa? Kalau di situ itu perlu digali lagi. Jadi kenapa ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai itu kamu gali lagi. Tapi pengertian nilainya tadi bukan nilai etik ya. Kalau nilai etik tadi kamu naik kuda di sini sama di kampung sebelah itu bisa justified. Ini kalau universal itu dia fundamental. Jadi kayak dia nilai tremendous bukan hanya fundamental. Nilainya ini sudah tremendous. Tremendous itu given, anggaplah dia turun dari marwahnya Allah atau Tuhan gitu loh. Aku ini gelian. Tapi kalau misalnya ilmu tuh terikat sama nilai, misalnya contoh nilainya tadi keadilan. Kalau nggak salah ilmu itu kan cara untuk mencapai pengetahuan gitu. Kan berarti kan pengetahuan tahu gitu. Ya berarti ilmu pengetahuan ini dia bebas nilai nggak? Jangan sependek itu saya menurut saya sih enggak berarti. Karena itu cuma cara gitu, pengetahuan itu bisa tahu. Itu berarti kita tahu sesuatu kan. Kalau ilmu itu tidak bebas nilai, ya dia berkembang menjadi apa? Selanjutnya.
Dari temen video nggak tahu. Ilmu yang kamu kuasai ini kalau tidak bebas kalau bebas nilai, dia tidak memihak. Memihaknya kemana? Nilai apa? Nilai ini etik atau nilai universal? Bedakan nilai etik sama nilai universal. Kalau nilai etik ya karena kata Pak dosen itu kita itu harus cium tangan, ya itu etik. Jadi gini, contohnya tangan, gini, ya. kamu ngerti hukum, tapi Allah. kamu dengan ilmu hukum itu kamu bisa juga ngakali orang. Ngakali orang gitu. Kamu tahu bahwa orang itu nggak salah, tapi dengan ilmumu kamu bisa membuat dia, kita akan Jadi benar. kita akan benar tadi dia berharap Benar, bahwa salah itu etik ya. Ilmu berarti kita tanya ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai? Pertanyaannya itu. Prakteknya juga bebas nilai. Kamu masih terganggu karena memang betul karena pengetahuan libertarianisme itu kan kebebasan dulu. Kamu baru di situnya kan memahami bahwa bebas ya, kamu libertarian secara basis anunya ya, basis pembelajarannya itu cenderung libertarian, maksudnya bebas gitu. Saya juga libertarian. Tapi kemudian kenapa kok saya menjadi libertarian sosialis? Karena sosialismenya itu ada keadilannya tadi yang dipihaki gitu loh. Saya memihak kepada keadilan. Kalau keadilan itu tidak tremendous nilainya, hanya etik. Kooperasi itu selalu mengarahnya kepada sosialisme. Sosialisme, dia memang sosialisme. Dia sosialisme, cuman kita malu mengatakan itu sosialisme. Sosialisme Indonesia kata Hatta. Soekarno itu juga. Sahret, Tan Malaka, semua orang sosialisme Indonesia. Mulut kita boleh berbusa-busa ngomong tentang sosialisme, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tapi apa? Hati kita tidak. Hati itu digerakkan oleh apa? Saya punya hati. Tadi Dokter Manunggal kan ngomong kayak gitu, ya kan? Soal aku tahu itu hati ya enggak? Nurani kan? Nurani itu. Aku tahu kalau dia itu benar salah, tapi aku bisa bikin benar. Aku tahu itu nurani. Nurani bergerak membela. Jadi dalam ilmu filsafat itu sebenarnya kan ada filsafat etik. Ya. Kalau filsafat etik itu benar salah tadi. Ya. Terus kemudian filsafat manusia itu ngomongin tentang panca indramu itu yang kamu pakai untuk merealisasi kebenaran. Misalnya yang ini paling dasar ya, paling basic. Dulu Dokter Manunggal dengarkan radio ini kan Saur Sepuh kan? Oh iya. Oh tentu dong, kalau enggak mungkin. Dengerin Saur Sepuh gelombangnya FM atau AM. AM terus kemudian kalau kena tiupan angin kan meliuk-liuk, aduh suaranya Mantili hilang ya. Itu kita membayangkan waktu mendengarkan suara Mantili itu orangnya cantik banget. Kenes cantik gitu. Terus kemudian divisualisasi jadi film Saur Sepuh. Atau kita datang ternyata Mantili ternyata tua, jelek. Menipu enggak? Ya. Kebenaran yang menipu. Kenapa kita hanya menggunakan basic panca indera kita? Panca indera itu asin misalnya. Ini garam asin. Ternyata garamnya manis. Menipu. Jangan menggunakan mencari kebenaran hanya dasarnya panca indera karena dia manipulatif sekali. Tapi bisa juga kalau orangnya zaman dulu itu nggak usah kuliah filsafat. Dia hanya menggunakan ini. Kebenarannya pakai panca indera itu, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia ini gitu. Terus kemudian dia hening, dia menemukan juga pakai intuisi kan, karena dia hening muncullah intuisi, otaknya kepake. Orang Indonesia hari ini itu hanya apa yang dia lihat terus diomongin, diobrolin sampai wasting time kayak gitu kan. Kebenarannya menurut apa yang dia lihat, makanya bahasa sangat penting. Itu menandakan kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan. Apa yang dikatakan sama Rocky Gerung benar. Apa yang dikatakan sama Ade Armando benar karena dia buzzer, dia follower. Kamu tidak punya lagi intuisi, tidak punya imajinasi, tidak punya bahkan yang basic aja itu kamu nggak pakai. Misalnya kamu mendengarkan itu kamu juga harus merasakan, kamu harus melihat. Itu aja nggak lengkap.
itu sudah kamu jadikan sebagai justifikasi kebenaran. Ambiar kan kalau kayak gitu. Kebenaran macam apa kalau cuma apa yang kita lihat itu terus benar? Apa kata TV yang kita lihat itu benar? Kacau. Ya itu karena kelemahan manusia lah. Enggak usah marah loh. Ya itu diri kita aja. Kalau Anda menganggap kebenaran etis, kebenaran estetik itu sangat subjektif. Lagi itu benar nggak? Benar, dia pecinta Dara Puspita. Benar Bapak. Musik paling indah adalah apa jenjong-jenjong lagu Dara Puspita. Padahal apa dangdut. Dia jazz atau dia saya genre saya estetik kan. Ini nggak bisa disalahin. Iya. Kalau sudah kebenaran estetik itu nggak bisa disalahin. Ya buat dia sendiri. Benar nggak? Benar. Mau itu soal selera, estetik itu kan selera. Estetik. Kalau kebenaran etik tadi kesepakatan ya. Kebenaran logik itu yang kita gunakan alat cara berpikir. Lah, kalau kebenaran logik biasanya dicari metodologinya. Ada tadi epistemologi, ada aksiologi, ada ontologinya gitu. Sih. Kalau menurut Pak Sudarto sendiri yang tadi yang apa sih tentang ilmu nilai? Saya tadi yang mengoreksi. Kalau saya ilmu tidak bebas nilai. Tapi jangan langsung kamu potong ini omongan Sudarto benar gitu. Enggak. Kamu coba cari lagi. Saya tuh yang saya tahu tentang kalau perlu kamu gugat lagi Sudarto, kamu ketemu sama saya lagi nanti. Saudara Sudarto, ini kamu ngatain ilmu itu tidak bebas nilai. Saya nggak setuju. Argumentasi kamu udah. Saya tadi kan. Mungkin saya juga terkoreksi. Biasa aja kan. Oh ya, mungkin satu lagi saya punya pertanyaan. Kaitan dengan koperasi, karena dia sudah menjadi cita konstitusi ya. Dan tentu saja, dan tadi Anda mengatakan koperasi itu kan perlu juga edukasi. Ya kan? Nah, apakah sistem pendidikan kita, terutama pendidikan tinggi ya, yang Anda amati, itu juga ada pendidikan ekonomi yang koperasi gitu, menurut Anda di higher education misalnya, di kurikulum misalnya, karena itu juga persoalan juga karena saya bertanya seperti halnya ya misalnya kesadaran berkonstitusi itu mestinya juga pendidikan kewarganegaraan kan penting, maka sekarang kita ada pendidikan kewarganegaraan lah, terlepas kualitasnya seperti apa. Nah, pendidikan ekonomi nasional yang keluarga koperasi ini adakah juga di? Sekarang saya bertanya, koperasi itu sebagai produk peradaban apa bukan? Produk peradaban. Ilmu pengetahuan bukan ilmu pengetahuan. Lah dia direkognisi atau tidak oleh masyarakat? Sebetulnya direkognisi, bahkan diafirmasi di Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang jadi mata kuliah apa enggak, jadi mata pelajaran enggak ternyata. Dibuang. Berarti sudah di Indonesia ini memang sistematik, masif, disingkirkan. Dia sebagai produk peradaban, sebagai ilmu pengetahuan aja sudah tidak. Bahkan saya mau skripsi aja ditolak. Karena apa? Itu unfashionate lah, itu masa lalu, itu orde baru, koperasi itu. Malah profesor saya ngomong kayak gitu. Bangsat enggak itu? Bangsat. Dia saya hanya minta Profesor Tolif, saya menghargai pandangan Anda, tapi saya boleh berbeda pandangan enggak untuk menyampaikan argumentasi saya. Kenapa? Karena justru disitulah Prof. Saya kan sopan santun sekali. Justru disitulah Prof. Jadi dasainnya koperasi di Indonesia tidak berkembang. Terus kemudian dasolennya itu seharusnya seperti apa? Itulah tugas keilmuan saya. Saya ingin menyusun skripsi ini supaya saya bisa memberi solusi. Saya ingin menemukan ilmu pengetahuan baru. Anda itu nggak usah gaya lah. Bangsa. Ini bukan teman diskusi lagi nih. Buat apa saya dengerin dia? Dia jadi pembimbing skripsi saya malah tersesat. Ya udah saya tunggu pensiun. Peduli amat sama kuliah saya lulus atau nggak lulus. Emang kalau nggak lulus saya nggak bisa cari makan, takut ya begitu nggak. Ibu saya nggak pernah juga suruh kuliah dulu, sekolah aja nggak disuruh. Tadi fakultas ekonomi di Indonesia yang Anda tahu nggak ada ya? Neoklasikal. Rata-rata mazhabnya neoklasikal, tidak merekognisi sebagai ilmu pengetahuan, kan aneh.
Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi kita. Asas sistem itu kan di konstitusi. Tapi tidak ada mata kuliah demokrasi ekonomi, gila nggak? Ya makanya itu. Mata kuliah demokrasi ekonomi nggak usah koperasi, nggak ada. Masuk aja tuh. Makanya itu kan fatal. Fatal. Jadi saya katakan waktu di UI itu saya diwawancara sama media. Menurut Anda kenapa koperasi tidak berkembang? Ini saya di kampus ya. Saya mau ngomong koperasi di Indonesia tidak berkembang karena apa? Disingkirkan dari kampus. Kampus ini sudah dikuasai oleh satu mazhab neoklasikal ekonomi di kampus Fakultas Ekonomi Anda, UI. Terus kemudian yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan tidak direkognisi. Dia adalah produk peradaban, ditemukan untuk menciptakan keadilan dan di konstitusi, tapi tidak diajarkan di kampus sama sekali. Mata kuliah demokrasi ekonomi nggak ada. Kita membaca apa itu definisi demokrasi ekonomi dari buku yang ditulis Profesor Sriadi Swasono, tapi tidak pernah diajarkan di kampus. Sistem ekonomi kita demokrasi ekonomi. Gimana anak-anak muda di kampus, sekolah-sekolah kita itu ngerti apa itu demokrasi ekonomi dan memilih demokrasi ekonomi, wong dia nggak tahu. Ya. Jadi saya katakan demokrasi ekonomi, koperasi itu sebagai ilmu pengetahuan sudah diaborsi sebelum dia lahir. Diaborsi. Gila nggak? Di Fakultas Hukum diajarkan nggak? Ada nih hukum kok cuma sesederhana itu mengajarkan undang-undang koperasi. Iya, dan aku ngambil mata kuliah pilihan. Iya, dan ya pendekatannya pendekatan legal sekali. Legal. Definisi koperasi adalah tahun 9 berapa ya? Tahun 90 undang-undang berapa tuh? 92. Nah, iya itu. Koperasi adalah badan usaha. Sesederhana itu, dia tidak ideologis. Bahkan mempertanyakan definisi aja enggak? Enggak lah. Dan nilainya CDD lagi, Pak. Pak 3 orang bangsat banget. CDD. 1 cewek cakep ya. 2 kayak ini itu kita dapat D. Yang 1 itu sudah mata kuliah pilihan dikasih D. Iya. Di UI sekarang Fakultas Ekonomi sudah jadi mata kuliah wajib. Terus tadinya mata kuliah yang tidak menggairahkan sama sekali karena kayak gitu tadi. Saya datang, saya bilang dirubah lah. Saya kan jadi sempat memberi masukan terus ke dosen klaster koperasinya ada 11 orang. Jadi cara metode pengajarannya gini aja supaya menarik. Jadi mahasiswanya kasih teori-teori ini, teorinya ini dirubah juga, jangan hanya perdefinisi menurut undang-undang kayak gini diajarkan di mahasiswa, tapi substansinya kenapa koperasi gitu. Pertanyaannya why kan. Habis itu suruh dia pergi ke koperasi sukses dan koperasi yang gagal. Pulang ke kampus, suruh diskusi, debat. Dia akan jadi konsultan koperasi begitu keluar dari kampus ini. Benar sekarang bergairah sekali mereka. Katanya malah jadi mata kuliah favorit. Mata kuliah favorit Anda apa? Koperasi itu aneh. Aku ngulang hukum koperasi. Siapa? Oh, itu iya. Sudah mata kuliah. Tadi saya Suroto ini mungkin juga ditakdirkan semesta ketemu ya, walaupun saya kualitas pemahaman saya koperasi saya. Tapi kan langka orang ngambil kayak saya. Iya, sih benar. Karena itu pilihan yang ngambil 3 orang. Dan kemudian aku ngulang seorang diri, Pak. Dapat B ya. Saya itu gawat sekali deh Nanda. Saya itu mata kuliah metodologi penelitian dan operasional riset itu kan gawat ya. Mata kuliah gawat. Mosok saya itu dapat E. Metodologi penelitian sama operasional riset, dan saya mengulang-ulang terus juga karena malas, cara ngajarnya nggak asik banget. Ternyata metodologi pengajarannya juga cuma suruh menghafal itu rumus-rumus, mampus. Saya mengulang-ulang terus akhirnya saya waktu itu teman saya malah sampai jadi dosen terus mengawasi saya. Terus, Mas, kamu kayaknya mengulang udah 3 kali ini deh. Kok kamu sampai hafal sih? Kan aku kebetulan ngawasin kamu terus. Oh ya? Ada apa sih Mas? Nanya. Enggak ngerti yang diajarkan itu apa. Bisa nggak kamu bantu saya? Terus akhirnya apa? Dibantuin kerjain. Tapi ini buruk ya. Tapi kenyataannya saya dibantuin kerjain sama dosennya itu, dosen kawan saya. Ya yang penting C lah Mas. Diajarin itu udah konspirasi, nggak benar juga. Ini jangan. Suroto.
Weh, Ini anak kos. anak kos. Orang-orang mau jaga jarak sama jaga asap. Jaga jarak. Nah, Untuk dapur. Pas nonton tadi yang soal ilmu tadi yang enggak, di situ aja maksudnya dia. Iya, biar Saya- dekat saya sama nggak rokok. Enggak. Kamu Kita sini. sesama rokok, perokok. Sini, Enggak. sini. Sudah. Enggak pakai udah pakai masker. Aman aja. Yang tadi yang tentang ilmu tadi, kenapa saya bisa bilang, setahu saya itu definisi ilmu itu adalah metode untuk mencapai pengetahuan, makanya ilmu pengetahuan gitu. Makanya saya pikir kayak ilmu itu ya bebas nilai. Tapi kalau misalnya konteksnya dalam penggunaan ilmu, ya saya harus tidak bebas nilai. Ilmu itu kan definisi ilmu itu juga ada ontologi, aksiologi sama epistemologinya. Kalau cara tadi epistemologi, cara mencari kebenarannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah cara, namanya epistemologi. Ontologi, ya cari sendiri lah. Ontologi terus kemudian ada aksiologi kan gitu. Nah, itu harus memenuhi syarat tiga-tiganya ilmu itu. Mendefinisikan sesuatu juga harus memenuhi syarat tiga-tiganya itu supaya. Berarti ilmu tuh punya syarat 1, 2, 3 Ya iya. Definisi ilmu, misalnya kamu mendefinisikan ini adalah gelas. Metode mengatakan ini gelas itu kan itu namanya epistemologi. Ada syaratnya kan, ada cara. Kalau ngomongin cara berarti cara mencari kebenaran ya. Epistemologi, ontologi sama aksiologi. Maksudnya semakin cepat. Kuliah Driokoro. Enggak, saya pernah kuliah filsafat otodidak benar-benar saya. Otodidak dan ngawur. Kenapa sih? Enggak, aku juga enggak terganggu. Jadi untuk mendefinisikan sesuatu itu atau mencari ilmu pengetahuan tadi itu ya ada 3 syarat: epistemologi, ontologi sama aksiologi. Kalau kamu udah clear di situ, kamu mau merumuskan misalnya definisi koperasi menurut undang-undang yang baru, nanti kamu bisa jadi pakar hukum koperasi misalnya. Mendefinisikan koperasi adalah ini. Nah, dari situ 3 ini. Kalau kamu udah itu clear, itu kamu mau berdebat sama profesor dimanapun selesai. Tidak terbantahkan. Harus sudah memenuhi syarat 3 tadi. Ontologi, aksiologi sama epistemologi. Metodenya udah benar. Terus kemudian asal muasalnya udah benar. Terus kemudian persepsinya udah benar kan. Saya pesimis. Akhirnya Prof Dawam, mohon maaf Prof Dawam, saya hanya minta doa restu Anda. Yang penting Anda sudah merestui bahwa substansinya benar. Oh iya Anda betul. Sudah. Saya maju, saya enggak minta. Sebelum Anda uji itu. Sebelum Anda uji undang-undang koperasi. Sebelum diujikan saya udah diskusinya gitu. Saya menulis di Kompas itu pertama RUU Perkoperasian Kapitalis. Sudah RUU Perkoperasian Kapitalis. Begitu diketok, saya menulis judulnya Undang-Undang Warisan Kolonial. Karena saya konstruksikan secara historis, memang ini sampai hari ini tidak berubah paradigmanya. Yang ketiga, pasca putusan MK. Tapi yang ketiga ini saya menulis ditulis di Kompas ID-nya. Tapi undang-undang yang Anda batalkan itu ada klausul yang baik nggak? Sebetulnya ada. Tapi potensi rusak. Karena dari definisi itu tadi. Dan tidak imperatif juga. Percuma kan? Undang-undang kalau tidak imperatif kan percuma. Hanya membentuk paradigma saja. Saya pengennya karena orang Indonesia itu nggak ngerti gitu, ya udah kayak dekretnya itu di luar negeri itu undang-undangnya tegas, hanya dekret presiden, dekret itu sudah sama kayak undang-undang kan, sistem parlementer. Jadi bunyi dekretnya itu bunyinya letter luck.
koperasi yang tidak menjalankan prinsip koperasi dilarang sepenuhnya dan diancam dengan sanksi pidana atau sanksi apa tegas itu sanksi. Jadi pasalnya cuma 7 gitu. Undang-undang di Jepang itu koperasi lex specialis ada 8 undang-undang sekarang. 8 undang-undang koperasi. Undang-undang koperasi konsumen sendiri, undang-undang koperasi pekerja sendiri, undang-undang koperasi pertanian sendiri. Undang-undang sifatnya lex specialis. Itu isinya cuma 3 lembar. Undang-undang kita itu udah panjang kali lebar, per konsideran aja udah memuat sampai enak bacanya. Apalagi sekarang undang-undang cipta kerja kayak gitu mas. Apa enggak? Misalnya jangan mau judicial review kan ya harus fotokopi, harus dibaca juga. Kan? Oh, iya. Gila enggak ya? Ini teman-teman pengacara sekarang di MK stres lah. Lo bayangin harus baca undang-undang existing, terus undang-undang itu dihapusnya di pasal berapa, pasal ini dihapus, harus baca yang 1000 halaman. Ini yang lagi diuji kan sama HK, si Parvisa Farhan. Sama ini. Itu kemungkinan gagal gitu. Kalau substansi kadang biasanya mereka, tapi ini kan baru diuji ininya, apa, proses, belum substansi. Belum. Uji proses aja dulu. Kalau substansi itu sudah pasti bolong semua. Saya udah menemukan di soal-soal itu. Tapi capek kan mas? Itu jadi alat bukti kan? Nanti harus fotokopi 10 apa berapa itu? Bayangkan itu kalau misalnya tidak elektronik, misalnya harus di print, itu udah biaya. Gimana orang mau mencari kebenaran hukum, keadilan? Dari biaya, spek biaya aja udah pasti tinggi. Mau fotokopi undang-undang existing, mau fotokopi undang-undang cipta kerja itu berarti kan 2 rem. Iya. Kan setting. Dikalikan 10. 2 rem kalikan 10 berapa? 50.000 kan 100.000 satu remnya 50.000. 2 rem 100.000. Kalikan 10. Sudah 1 juta. Itu baru fotokopi, belum itu fotokopi ya. Kalau fotokopi berarti kan lebih mahal lagi 2 juta. Coba dibikin hitung-hitungan itu aja, mungkin bisa dibatalkan malah. Itu minimal 2 juta. Lebih lah. Kalau 1000 lembar kan lebih. Itu baru satu alat bukti. Belum alat bukti yang lain. Undang-undang existingnya lagi. Terus kemudian permohonan ujinya. Terus kemudian alat-alat yang lain, misalnya buku-buku. Buku-buku sih perlunya hanya covernya aja kan, sama halaman yang di situ. Tapi itu udah biaya loh. Kalau itu saya nggak tahu kenapa kok nggak ada yang mengkritik itu. Itu kan ngeri mas. Siapa yang mau mencari keadilan hukum? Kalau dia biayanya sudah otomatis mahal. Saya nggak tahu di panitera masih mensyaratkan elektronik atau harus fisik. Kalau elektronik mending. Misalnya saya orang nggak punya duit, saya pengen judicial review, nggak bisa, nggak punya duit, minimal harus 5 juta. Itu baru urusan panitera. Untuk urusan panitera sih udah 5 juta. Ya pengacaranya yang baca juga udah malas, kelelahan hukum atau apalah sebutnya mas. Itu ada nggak kayak gitu? Hukum dibikin atau undang-undang dibikin supaya masyarakat kelelahan gitu, untuk mencari keadilan dengan membaca pasal-pasalnya atau tumpukan pasal yang banyak sekali, bahkan redundant lagi. Apa istilahnya kalau undang-undang kayak gitu? Dibikin supaya orang mengalami kelelahan. Kelelahan mencari. Itu kalau enggak berarti itu akan jadi modus. Iya, jadi modus. Berarti nanti omnibus law semua kan. Sekarang udah undang-undang omnibus law harmonisasi perpajakan. Semua akan di omnibus law sama Jokowi ini. Bayangkan itu berarti nanti akan mengalami kelelahan dan lebih kurang ajar lagi apa? Ternyata turunannya dari itu, dari omnibus law itu malah justru apa? Menciptakan banyak
undang-undang regulasi baru kan. Sudah ada 500 diidentifikasi yang di 500-an yang diotorisasi dari undang-undang Omnibus Law. Dan itu diperintahkan, udah imperatif. Maksudnya PP sama Permen diperintahkan di Omnibus Law itu, Mas. Loh, berarti untuk apa ini? Itu apa, Mas? Fenomena apa ini? Kalau itu jadi modus operandi, kelelahan banget. Coba jenengan tanya, ada nggak yang sudah menggunakan uji materi undang-undang ini? Belum ada kan? Pasti baru ini kan, menguji undang-undangnya kan? Tapi sebisnis loh, aku bisa ngelola toko loh, Dik Nanda. Aku penjaga toko dari sejak mahasiswa, dia mengelola saya jadi penjaga toko aja. Ya. Tapi ada, kenapa kok saya memperjuangkan koperasi sampai mati-matian bikin kopkun-kopkunan, terus saya diseminasi ke seluruh Indonesia. Sekarang ada Inkor punya anggota-anggota primer seperti Kopkun 22. Suatu saat bendera ini saya akan namanya spin off, saya kawinkan sama Kredit Union. Sekarang Kredit Union sudah mulai resah, ada 900 potensi untuk spin off. Minimal kalau spin off jadi mendirikan satu koperasi sektorial, berarti akan lahir 1000 koperasi kan. 1000 koperasi sektorial loh. 1000 perusahaan itu berarti sama dengan saya konglomerat, tapi konglomerasi sosial. Saya akan menjadi CEO dari konglomerat di Indonesia yang basis basis manusia. Konglomerasi sosial. Baru saya kibarkan bendera perlawanan melawan Tommy Winata, melawan Enzo Leon. Jadi karena alasan keadilan. Spirit keadilan itulah yang membuat saya. Ya kenapa tadi saya bertanya kan, ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai? Nah, disitulah kenapa, karena saya menggunakan intuisi naluri saya. Naluri saya kan naluriah itu, binatang itu juga dia tahu mana yang baik, mana tidak baik, rumput itu. Naluriah loh itu, tidak pakai logik loh. Naluriah, tapi kita itu jarang pakai itu juga. Kita itu katanya manusia itu utuh, manusia itu punya naluri, punya ini, punya akal, punya intuisi, punya panca indera. Tapi yang kita pakai seringnya cuma panca indera. Mentok-mentoknya logika kan. Logika aja ngawur, banal gitu. Kasar kita menggunakan logika kita kan. Misalnya koperasi itu tidak berkembang Suroto karena koperasi itu alat pemerintah. Itu kan dasar. Dasolonnya gimana? Kamu sebagai sivitas akademika, sebagai seorang intelektual, harusnya tahu dasolonnya seperti apa, dasarnya seperti itu, ya harusnya kamu justru jadi solusi, bukan malah ikut menghujat koperasi. Itu yang bikin saya tertarik. Lah di Indonesia ini kan jarang yang ngomongin koperasi sampai ke tingkat paradigma seperti itu, wacana gitu. Yang ada adalah praktisi koperasi, nyari duit, nyari makan di koperasi gitu. Nah itu kan nggak menarik kalau buat saya. Kalau cari makan saya nggak usah ke koperasi lah, capek lagi ngurusin rumit. Hukum juga didiskriminasi, bukan hanya didiskriminasi, saya tadi bilang sama Nanda, tapi juga disubordinasi dan bahkan dieliminasi. Di undang-undang misalnya BI nggak ada disebutkan koperasi. Gimana koperasi mau masuk lintas bisnis modern di sektor keuangan, sementara dia dieliminasi dari undang-undang Bank Sentral yang mengatur soal kebijakan moneter dan perbankan. Tapi kecacatan ini, undang-undang BUMN, kemudian undang-undang rumah sakit, undang-undang itu bisa, ya itu ya diselesaikan dengan undang-undang sistem perekonomian nasional itu ya. Itu menyedot. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Itu hole, apa namanya itu? Yang apa? Lubang hitam. Black hole. Jadi dia kayak black hole. Sekarang itu black, betul. Mungkin nanti white hole. Kalau undang-undang sistem perekonomian itu nice hole. Nice hole. Jadi dia akan nice gitu. Kalau ini putih, ya ini nanti tidak black hole lagi kan. Semua disedot ke situ, tapi dibersihkan, tidak lagi black. Jadi putih kan. Jadi semua undang-undang menyangkut perekonomian yang ngawur tadi, undang-undang BUMN, undang-undang otomatis terkoreksi oleh ini karena melanggar demokrasi ekonomi. Apa itu demokrasi ekonomi? Itu dijelaskan di undang-undang itu, berdefinisi. Sistem kita itu adalah demokrasi ekonomi, dan demokrasi ekonomi adalah ini gitu loh di undang-undang SPN-nya. Itu nanti perdebatannya pasti di situ. Mereka tuh pasti habis-habisan, jangan sampai didefinisikan seserius itu. Terus kalau sistem ekonomi itu kan bicara aktor, bicara pelaku, bicara
tindakan, bicara sistem, bicara perdagangan internasional misalnya. Jadi mengatur pokok-pokoknya aja. Yang saya susun itu pokok-pokok Mas. Dan itu hebat itu. Saya nyusunnya itu sama Dr. Henrikson Basweer lagi. Oke. Sama-sama ngerti hukum juga, secara otodidak. Baru meninggal ya, Henrikson ya? Belum. Jadi komisaris. Ya. Komisaris BNI, makanya dia gimana ini kur ini kan itu ada transfer dana dari ya nanti saya cek DBE-nya dulu ya, transfer BI-nya. Allah rasa ngono Mas. Saiki awakmu iki meneng-meneng terus ngene iki gara-gara double, dia itu yang mendobel jabatan. Jadi dosen tapi dia juga jadi komisaris PTPN dari sejak dulu. Terus komisaris BNI. Surotolo ini kan edan. Aku nggak gila. Aku juga hidup kok Mas. Kowe ini dosen. Misalnya kowe dipecat dari komisaris, apa kamu dipecat jadi profesor? Enggak juga kan, ngapain sih? Apa kurang gajinya? Misalnya gajinya PNS itu 5 juta kan lumayan Mas. Aku nggak ada gaji loh kalau aku ditekan orang. Yang nekan saya sekarang, saya sempat dikriminalisasi, saya lempar bola ke Farid Gaban jadi rame itu kan saya sudah dikriminalisasi. Saya sudah diancam Bareskrim, di Bareskrim kan sampai 1 kali 24 jam. Saya lempar ke Farid Gaban terus jadi stop Facebook rame kan, sampai diperkarakan sama Aidil sama saya yang itu loh, PSI yang ngawur itu loh, pengacara yang ngawur itu. Wah, ternyata dia melaporkan ini tetennya karena viral. Si Farid Gaban kan viral ya otomatis. Si tetennya nelpon Farid Gaban minta maaf loh. Jangan diteruskan rame-ramenya. Tapi dia langsung mention saya setuju kalau selain membela dirinya, saya setuju kalau debat publik ini. Jadi nantang Menkop nih, debat publik. Nantang Menkop. Gak ada tanggapan sama sekali ya? Tetennya udah langsung belak-belakan. Kalau face to face dan disaksikan oleh publik itu, wah mungkin dia habis itu di situ. Face to face ya, ngomongin koperasi udah dari A sampai Z. Dia ngomong apa aja saya sudah tahu salahnya di mana sebelum saya ngomong. Dia belum ngomong aja saya sudah tahu salahnya di mana dan bagaimana mengcounternya. Cara saya kan kemampuan debate saya kan lumayan ya. Saya mau belajar di situ dulu. Kenapa? Menurut saya kalau kita hanya ngomongin substansi tapi kita tidak paham teknik debate-nya juga, kadang kita dipretelin. Ya lebih bagus sih menulis ya. Tapi aku menulis itu kan juga karakter saya juga menjadi provokatif, kurang substantif sebetulnya saya. Tapi ya banyak yang bilang substansi juga gitu. Saya udahlah, so-so lah. Ini gimana itu? Aku jadi penasaran teknik dasar debat yang paling jarak gitu. Biar dipretelin. Kita bukan hanya ingin memenangkan perdebatan itu, yang kalau saya kuncinya di situ. Tapi kita harus tahu posisi yang kita debat itu siapa. Kalau orang yang kita debat itu misalnya satu, dia tidak tahu, ngeyelnya minta ampun kalau orang nggak tahu. Terus dia biasanya ad hominem. Kalau orang kita tahu dia membela dirinya ad hominem, kita mencegah itu. Kita sampai urat saraf mau putus pun nggak apa-apa, asal jangan sampai ad hominem, itu aja jagain. Kita jangan sampai ad hominem. Terus kemudian ngomongnya substansi. Terus kemudian yang ketiga, kalau bicara itu tidak harus ini, tapi kita harus membiasakan membuat pilihan-pilihan diksi yang menohok. Tadi kan Dr. Manunggal nanyanya kan gitu, yang to the point-nya gitu kan, jawabanmu yang tegas, letterlek gitu. Aku tuh membiasakan letterlek gitu. Itu kalau dia tertarik untuk berdebat selanjutnya ya monggo, tapi kalau enggak ya udah selesai di situ gitu. Bukan kita ingin mematahkan pikiran orang. Kalau kayak gini kan dialek. Beda kalau berdebat mematahkan argumen. Kalau orang, jadi ada teknik agitok, dulu saya itu guru agitok juga, agitasi propaganda dan retorika.
Jadi di teknik Agitop itu kuasai bahan. Saya cara menguasai bahan tahu nggak, Dek? Saya dulu kan kita punya warteg ya, Bang. Warteg Kamu itu. udah tak ceritain dia. Warteg. Warteg. Tempat Yang makan. depan unsur. Depan fisik. Oh yang mantan itu? Enggak, itu sebelum. Oh benar. Warteg itu dulu. Jadi tempat kita menguji kemampuan diskusi, Iya. berargumentasi. Jadi ceritanya begitu. Jadi kita makan di situ. Kenapa pada makan di situ? Karena kasbon, nulis, tidak bayar. Ya. Ada fasilitas itu. Yang kedua menariknya adalah di situ itu kita ketemu sama kawan-kawan kita. Perjumpaan Biasanya yang ide. miskin-miskin itu yang kritis. Itu kemarin aku ngobrol soal warteg sama dia. Oh yang Betapa pentingnya ini loh yang ruang bawa bilang ruang dia itu ketemu betapa orang pentingnya. gitu ya? Kan Unsur itu kan desainnya sangat 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 terpisah. buruk ya. Dia tidak ada ruang publik di mana yang memungkinkan Untung orang ada untuk warteg bertemu. tuh. Loh, saya tuh ketemu Suroto itu kan ya di Di warteg. warteg. Mungkin karena orang-orang miskin tuh mengkritisi ya dia. Ya kelompok sosial lah. Kelompok sosial ada anaknya orang kaya juga. Ya. Tapi ya, maksudnya kaya tapi biasanya jatuh miskin juga kalau udah masuk warteg. Karena diporotin sama teman-temannya. Tapi intinya gitu deh di warteg itu. Misalnya saya ketemu sama Om Wardayan. Kita diskusi nih. Saya itu nggak menguasai bahan. Yang penting aku ngeyel dulu. Habis itu kan udah stres nih karena tidak menguasai kan otomatis ini. Lah, tapi kan tertantang untuk saya baca buku. Oh ya. Besok datang lagi berdebat sudah agak ada konten gitu. Besok datang lagi debat lagi gitu loh. Jadi kayak itu ajang pertarungan ini kemampuan. Tapi motivatif sekali Mas. Motivatif sekali terus sesekali kita ikut ke Serikat Tani, datang ke desa-desa gitu kan. Jadi dan itu cuma ikut. Kang aku melu ya Kang, nggak ada yang namanya di program gitu, nggak ada. Itu kan pengalaman rohani juga. Pengalaman rohani, ayo nggak ada. Kita sendiri yang pengen, Kang aku ikut ya, Kang aku ikut. Jadi ikut seniornya aja, misalnya naik motor kemana gitu ikut. Sekarang kayak gitu pakai program aksi nyata. Itu nggak ada program-program, cuman Pak Warteg itu hebat juga. Ya. Pak Tamsis ya, Pak Tamsis ya. Pak Tamsis itu luar biasa. Jadi dia itu duduk menemani mahasiswa dengan segala wacana apapun dia tanggapi loh. Dan dia itu kayak profesor kita seakan-akan dia tahu gitu loh. Dia suka menimpali walaupun jawabannya naif, tapi tapi nggak apa-apa. Itu biasa kalau di warteg itu sampai candaan juga misalnya kayak gini ya, ngobrol kayak gini, candaannya candaan ngawur, kritis. Kita biasa misalnya sampai ngolok-ngolok sampai habis-habisan gitu ya. Jadi mentalnya juga kan tambah di situ. Ya. Itu pagi sampai malam loh, sampai jam 9, 10, 11 gitu. Kalau ngolok-ngolok itu misalnya Rika itu goblok, orang tahu adus kayak gitu. Itu biasa aja tapi nggak ada masalah. Kalau sepanu iya. Karena nggak punya Unsur tuh nggak punya ruang formal di mana orang ketemu, nggak ada. Ya kayak mahasiswa fisip dengan Unsur selamanya nggak akan ketemu. Ya, Perjumpaan ide nggak ada, justru di waktu. Apalagi teknik. Saya fakultas ekonomi, beliau fakultas hukum. Nggak ketemu di yang disediakan oleh Unsur, nggak pernah ketemu. Karena Unsur tidak pernah menyediakan. Apalagi sekarang mau ketemu di mana ya? Wartawan juga nongkrongnya di situ. Kalau nyari berita itu yang namanya cueng bangun tidur dia wartawan radar. Terus ngomongin soal ekonomi ya wawancara saya di situ. Besok pagi udah jadi berita. Nggak perlu kemana-mana. Nah itu sebenarnya benar-benar ya Mas, natural ya. Natural itu public spare. Public spare betul-betul. Habermas. Itu yang namanya Habermas bilang public spare itu ya Ruang public publik. spare, ruang publik betul. Dan di situ merdeka banget ya Mas. Iya. Arep madang karo kayak piye, arep kasbone nganti 3 bulan urung dibayar biasa aja, mental kita tambah di situ. Sampai dulu itu ada yang 1 koma loh, udah 1 koma loh nggak bayar. Iya. Gila itu Pak Tamsis Kasihan tuh Pak Tamsis itu Pak marah. Tamsis. Itu Bahkan kita itu jadi debt collector untuk teman-teman kita sendiri. Kadang kan ketua koperasi mahasiswa Pak Tamsis itu setoran sama saya loh. Sewanya kan sewa sama Koperman. Oh iya. Nggak ada induk semennya, dia mau nyetar Unsur gimana? Wong itu sebenarnya statusnya dulu dikasihkan ke Koperman.
Superman. Tapi suruh beli, uangnya dimakan sama Ahmad Subagio, ketua Kopermas Ugemian. Waduh. Sebenarnya sudah dikasih sama Pak Menteri Bustanul Arifin dulu. Tapi kan itu kan mau diungkap gimana? Iya. Mahasiswa mana ini? Kan sah-sah saja mahasiswa nerima sumbangan terus nggak dibayarkan. Iya. Untuk beli tanah sampai belakang-belakang itu dikasih duit. Waduh. Pak Bustanul itu dulu Menteri Koperasinya itu agak Arifin. gila. Mahasiswa UNS minta dibikin asrama langsung apa berapa lantai itu 8 lantai atau tolong bangunin itu seluruh nolak kopmanya.